Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rani Puspitasari dengan NPM 2013052019 dari program studi bimbingan dan konseling kelas A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi dinamika demokrasi di Indonesia. Pemaparannya sebagai berikut. Demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuatan. Secara harafiah, demokrasi adalah kekuatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Prinsip demokrasi. Yang pertama, ada keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan warga negara. Yang ketiga, kebebasan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Yang keenam, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang ketujuh, jaminan hak asasi manusia. Yang kedelapan, persamaan kedudukan di depan hukum. Yang kesembilan, peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan. Dan yang terakhir, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Macam-macam demokrasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis-jenis demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Yang B, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Makna demokrasi. Demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Dari dulu, Indonesia menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong. Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berdasarkan Pancasila yaitu demokrasi yang didasari, dilandasi, dijiwai, disemangati oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Indikator demokrasi Pancasila: A. Akuntabilitas, B. Rotasi kekuasaan, C. Rekrutmen politik yang terbuka, D. Pemilu, E. Pemenuhan hak dasar. Pemahaman tentang pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ahmad Sanusi, 1993. Pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan ini, tahun 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949-1959.
Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965, kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1965 sampai 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, diakui keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia. Yang keenam, ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. Yang ketujuh, tidak menganut sistem monopartai. Yang kedelapan, pemilu dilaksanakan secara luber. Yang kesembilan, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Membangun kehidupan demokratis sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pentingnya kehidupan demokratis. A. Persatuan kedudukan di muka hukum. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, perilaku budaya demokrasi. Yang A. Di lingkungan keluarga, membiasakan bekerja sama membersihkan rumah. Yang B. Di lingkungan sekolah, mendengarkan penjelasan guru dan pendapat teman di kelas. Yang ketiga, nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang A. Kebebasan menyatakan pendapat. Yang B. Kebebasan berkelompok.
C. Kebebasan berpartisipasi. D. Kesetaraan warga negara. E. Kesetaraan gender. F. Kedaulatan rakyat. G. Rasa percaya. H. Kerjasama. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.